Sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, masih di masa Natal, umat Katolik merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan pada tahun ini, tepatnya pada hari Minggu ini. Lantas, apa itu Hari Penampakan Tuhan? Atau mengapa ada perayaan penampakan Tuhan? Satu kata yang penting dari nama Hari Raya yang sedang kita rayakan ini adalah kata penampakan. Penampakan berarti dapat dilihat atau kelihatan. Nah, apa atau siapa yang dapat dilihat atau kelihatan? Objeknya adalah Tuhan. Yang dapat dilihat dan kelihatan adalah Tuhan. Apakah benar? Iya, benar. Tuhan sejak awal mula bumi dan seluruh isinya diciptakan, Dia tidak pernah menunjukkan wujudnya. Dia tidak pernah menunjukkan mukanya seperti apa. Tidak pernah. Baru pada zaman akhir Dia menjadi kelihatan. Dia yang tidak dapat dilihat dahulu kala menjadi kelihatan. Oleh karena itu, penginjil Yohanes di dalam Injilnya pada bab pertama, dia mengatakan bahwa Sabda itu sudah menjadi manusia. Sabda yang oleh karenanya bumi dan seluruh ciptaan diciptakan, kini sudah menjadi manusia, yaitu di dalam diri Yesus. Oleh karena itu, hari raya ini mau menegaskan kepada kita semua bahwa Yesus yang lahir, si bayi kecil itu, memiliki martabat bukan hanya sebagai seorang manusia, tetapi dia juga adalah Allah. Dia memiliki martabat ilahi. Yesus, si bayi kecil itu, 100% manusia, 100% Allah. Oleh karena itu, berbanggalah kita. Berbanggalah kita karena Tuhan yang kita imani tak perlu diraba-raba lagi. Wajahnya seperti apa, gerak-geriknya seperti apa, dan seterusnya. Karena Dia sudah tampak secara nyata, kelihatan di dalam diri Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam setiap hari raya penampakan Tuhan, bacaan Injil yang selalu kita dengar adalah bacaan tentang 3 raja atau 3 majus dari timur. Lantas apa hubungannya antara hari raya penampakan Tuhan dengan 3 orang majus dari timur ini? Untuk kita ketahui bersama bahwa 3 orang majus dari timur ini bukanlah orang-orang Yahudi. Mereka bukan orang Yahudi. Mereka tidak berasal dari kalangan Israel. Mereka datang dari wilayah timur kerajaan Israel. Jika kita kembali pada masa lalu, maka mereka berasal dari kerajaan-kerajaan seperti Persia, yang sekarang adalah negara Irak atau Iran.
Hal ini mau menjelaskan bahwa Tuhan tidak hanya menunjukkan wujudnya kepada orang-orang Israel, tetapi Tuhan menunjukkan wujudnya kepada bangsa-bangsa lain. Kita ini bukan orang Yahudi, kita ini bukan bangsa Israel, kita ini bangsa lain. Allah juga mau menunjukkan wujudnya kepada bangsa-bangsa lain. Allah adalah milik semua bangsa-bangsa. Rencana keselamatan yang dibawanya juga menyentuh bangsa-bangsa lain. 3 orang Majus dari timur ini mewakili orang dari bangsa-bangsa lain. Hanya saja bangsa-bangsa lain, mereka harus mencari dengan susah payah. 3 orang Majus dari timur berjalan dengan susah payah. Setelah menemukan, baru mereka menyembah Yesus. Berbeda dengan orang Israel, Yesus ada di dalam rumah, sehingga tidak perlu bersusah-susah lagi. Tema Natal tahun ini adalah pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Siapakah mereka yang disebutkan dalam tema Natal itu? Mereka itu adalah 3 orang Majus dari timur ini. Sebagian kisah perjumpaan 3 orang Majus dengan Yesus inilah yang dijadikan sebagai tema Natal 2022. Baca dan kemudian dengar dengan baik tema ini. Di dalamnya, tindakan yang diambil dengan pulang ke negeri melalui jalan lain adalah sebuah tindakan bijaksana. Tindakan bijaksana supaya mereka terlibat di dalam rencana Allah. Tujuan Allah hadir secara nyata di dalam kehidupan manusia dan alam semesta ini. Pertama-tama untuk mengangkat kita untuk kembali ke tempat asal kita. 3 orang Majus ini mengambil bagian dalam rencana Tuhan. Mereka tidak memberitahu keberadaan Yesus kepada Herodes. Kamu bayangkan, kalau misalnya mereka pergi beritahu Herodes, bisa mungkin lain. Herodes mungkin datang dan tidak tahu dia mengapakan Yesus. 3 orang Majus dari timur ini mengambil bagian dalam rencana Tuhan. Mereka memilih untuk pulang ke negeri mereka melalui jalan lain. Mereka menghindari Herodes, orang yang jahat itu. Dari itu yang terkasih, apa yang bisa kita petik dari tindakan bijaksana 3 orang dari timur itu di hari raya penampakan Tuhan ini? Yang pertama, harus ada sebuah tindakan nyata untuk menjaga dan memelihara Tuhan. Tak perlu berbicara banyak, berteori dan sebagainya. Yang dibutuhkan adalah harus ada sebuah tindakan nyata untuk menjaga dan memelihara Tuhan. Dari mana Anda berasal, apapun latar belakangmu, jika kodratmu adalah manusia, maka kewajiban untuk mengambil bagian dalam rencana Tuhan di dunia ini adalah wajib. Bukan pilihan, tapi wajib. Jangan menjadi Herodes. Jangan menjadi Herodes yang mau meniadakan kehadiran Allah yang nyata. Yang kedua, biarkanlah Tuhan selalu menampakkan diri di dalam setiap detik hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam kompas-kompas kita, di dalam paroki kita, di tempat-tempat kerja kita dan dimanapun. Biarkanlah Allah
menampakkan dirinya, entah melalui situasi atau melalui diri kita. Tindakan-tindakan bijaksana kita akan membuat Allah itu terus dapat dilihat di dalam kehidupan kita. Yesus seperti pengantar tadi, Yesus secara fisik tidak ada di tengah-tengah kita. Dia sudah kembali kepada Bapa 2000 tahun yang lalu. Tetapi nasihat dan ajarannya hidup di tengah-tengah kita. Allah harus tampak. Allah tak boleh disembunyikan. Allah harus kelihatan secara nyata. Allah jangan dibuat seolah-olah ada di tempat yang jauh. Allah ada di tengah-tengah kita. Upayakan supaya Allah itu tetap kelihatan selalu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, Allah kita tidak jauh. Allah kita tidak jauh supaya kita berteriak memanggil Dia. Allah kita dekat, tinggal di antara kita. Yang ketiga, jaga Tuhan yang diimani itu dengan baik. Nasihat dan sabdanya harus dijaga dengan baik, digunakan juga dengan baik. Hanya dengan cara itu, maka kita mengambil bagian dalam rencana Tuhan. Kita membuat Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Dan yang keempat, jika ada orang yang mau menghentikan karya Allah yang baik bagi hidup ini, bagi kebersamaan, baik di keluarga, baik di Kompas, maupun di komunitas-komunitas lain, berdirilah dan mengambil tindakan yang bijaksana untuk mencegahnya. Jangan menjadi Herodes. Zaman sekarang Herodes banyak di mana-mana. Sangat ironis bahwa ada orang yang tidak suka dengan bahagia, damai, dan kasih. Itu sangat ironis. Di saat itulah, sebagai orang Kristiani yang sudah dibaptis, berdirilah sebagai orang yang berusaha untuk mencegah Allah yang harus kelihatan itu di dalam, agar tetap terwujud dalam kehidupan kita. Jangan membiarkan orang membunuh kehadiran nyata Allah. Jangan jadi Herodes. Jadilah 3 orang Majus dari timur yang memilih untuk mencari jalan lain untuk pulang ke negeri mereka. Kita berdoa kepada Tuhan. Di tengah kehidupan dunia yang semakin kompleks ini, yang seharusnya ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi sesuatu yang kaya dan membantu kehidupan kita, kini menjadi sebuah bencana, terutama di kalangan anak-anak muda. Kita berdoa supaya di tengah situasi itu, kita masih mampu untuk menghadirkan Allah secara nyata. Kita masih mampu membuat Allah itu kelihatan. Dan pertama, buatlah dahulu di keluarga, dan kemudian ke komunitas-komunitas basis kita, dan kemudian ke paroki dan lingkungan besar kita. Kita mohon kepada Tuhan, semoga di hari raya penampakan Tuhan ini, kita disadarkan akan identitas diri kita, bahwa saya adalah seorang Kristiani. Kewajiban saya adalah mengambil bagian dalam rencana Tuhan dan membuat Tuhan itu selalu kelihatan di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.